إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat semua Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas mengenai sebuah ayat yang ada pada surat At-Taubah, khususnya ayat yang ke-36. Ayat ini menceritakan tentang bulan-bulan haram. Karena saat ini kita sudah masuk di tanggal berapa nih Bapak Ibu? 3 atau 4? 4 Muharram kalau nggak salah. Iya. Yes, antara 3 sama 4 benar. Ya. Jadi kenapa saya ambil tema ini, karena ya untuk agar kita tahu bahwa ini bulan yang mulia, tapi juga kadang ada sedikit penyimpangan dan kekeliruan di dalamnya. Ya. Maka itu akan sangat menarik untuk kita kaji karena relevan dengan waktu yang saat ini kita jalani. Ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah itu adalah 12. Jadi Allah itu sudah menentukan, sudah menetapkan bahwa bulan itu jumlahnya 12. Bukan bulan yang menyirat yang terbit di malam hari, ya. Tapi maksudnya di sini bulan itu tanggalan, ya. Tanggalan itu enten 12 bulan. Fi kitabillah, itulah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak diciptakannya langit dan bumi. Jadi penentuan tanggalan itu jauh sebelum kita diciptakan Bapak Ibu. Jadi Allah sudah menentukan ada 12 bulan itu jauh-jauh hari sebelum kita ada di bumi. Karena saat itu sudah ditetapkan semenjak proses penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan. Hurum itu jamak dari haram. Itu haram itu artinya kadang Bapak Ibu, bukan cuma dilarang deh. Kita kan taunya haram itu lawane halal itu. Jangan sampai cuma diartikan dilarang. Mungkin jenengan ngartikan Masjidil Haram jadi masjid yang dilarang. Masjidil Haram itu masjid yang suci, yang diagungkan. Haram itu bisa bermakna agung, bisa bermakna besar, suci, tapi juga bisa
dimaknai dilarang. Kenapa? Karena di bulan-bulan suci, bulan-bulan agung, kita itu dilarang untuk berbuat aniaya, dilarang untuk berbuat zalim. Bahkan ada aturan di zaman jahiliyah itu, kalau di bulan haram itu kita nggak boleh berperang. Makanya ketika Rasulullah berperang di bulan haram itu dicela oleh orang-orang musyrik. Nah, ini kok melanggar aturan turun-temurun. Maka Allah jelaskan bahwa kalau berperang di jalan Allah maka tidak masalah, apalagi kondisi diperangi itu, membela diri. Karena dosa orang yang melakukan kesyirikan itu jauh lebih besar daripada dosa orang yang berperang di bulan haram. Tayyib, kembali ke ayat tadi, minha arba'atul hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang diagungkan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian itu mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kita akan membahas mengenai arba'atun hurum dulu, 4 bulan yang diagungkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard." Zaman itu terus berputar semenjak diciptakannya langit dan bumi. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang maju terus gak bisa mundur niku nggih waktu, Bapak Ibu. Maka jenengan niku nek anake dideloki, sebenarnya ada loh Bapak Ibu, kartun-kartun atau film-film sing tidak sesuai dengan akidah itu banyak. Kayak Doraemon niku gadah laci gitu, nek mlebu ning laci iki iso ning masa depan apa ning masa lalu gitu. Nah, ini enggak kayak gini, nanti anak kita kalau meyakini hal itu beneran itu bahaya. Itu enggak bisa kayak gitu. Atau film-film itu yang menampakkan masa depan, pindah ke masa depan atau pindah ke masa lalu gitu, datang dari masa depan gitu untuk menyelamatkan dunia gitu. Itu nggak ada, Bapak Ibu. Namanya waktu itu berjalan terus gitu. Kita itu dikasih waktu sama Allah, usia sama Allah. Niku ibarat es nek didalke saking freezer gitu. Es itu kalau sudah keluar dari lemari es, ya udah tinggal nunggu habisnya aja mencair. Maka waktu itu terus berputar, nggak bisa kembali. Semenjak diciptakannya langit dan bumi, as-sanatu isna asyara syahra. Kemudian Rasulullah menjelaskan di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang diagungkan. Salasatun mutawaliyat, yang 3 itu beriringan. Mutawaliyat niku napa gandeng, mboten putus. Atas kados jenengan nek wudu niku harus mutawaliyat, yaitu tidak boleh dijeda. Nah, bulan yang 3 itu mutawaliyat, beriringan, tidak ada jedanya. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku beriringan, tidak ada jedanya. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang satunya itu terpisah, yaitu bulan Rajab atau yang biasa kita sebut dengan Rejab. Niku antara Jumadisani dengan Sya'ban, sebelum Sya'ban. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Muharram itu keutamaannya yang pertama adalah dia termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan yang diagungkan oleh Allah. Cuman ngeten Bapak Ibu. Nah, ini sedikit ada cerita atau kisah mengenai kalender Islam yang harusnya jenengan tahu gitu. Jadi
Allah itu sudah menentukan 12 cacahe. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Kubra atau Jumadil Saniyah, terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kedah apal nggih Bapak Ibu nggih. Niku bulannya orang muslim, orang Islam. Nah, kalau jenengan tahu sejarahnya nanti akan bangga memakai kalender Islam. Allah sudah menentukan 12. Kemudian di dalam Islam Rasulullah juga sudah mengajarkan ke kita tanggalan niku cacahe tanggale niku nek rak 29 nggih 3 Di dalam kalender Islam hari itu nek enggak 29 nggih 30. Nanti setiap tanggal 29 akan dilihat hilal itu nampak atau tidak. Jadi sebenarnya ru'yah itu tiap bulan Bapak Ibu. Bukan cuma nek bulan menjelang Ramadan atau menjelang Syawal atau Idul Adha gitu, Idul Hijjah. Jadi sebenarnya ru'yah itu tiap akhir bulan kita ru'yatul hilal. Kalau nanti sudah terbiasa, insya Allah nggak akan bingung menentukan awal bulan. Nah, kalau nanti misal di tanggal 29 ketok hilale, nggih pun berarti sesuk wis mlebu tanggal 1 gitu. Nek dereng ketinggal ya wis berarti sesuk cek tanggal 30, tanggal 1 mesti sesuke melih gitu. Jadi sudah nggak perlu lihat lagi gitu. Karena sudah pasti bulan itu nek mboten 29 30. Niki benten kalih tanggalan Masehi atau Komariah, Komariah. Syamsiah yang pakai matahari nggih. Masehi ini kan ganti kata Al-Masih. Penanggalannya dimulai dari kelahirannya Nabi Isa. Jadi sebenarnya tanggal yang kita pakai, tanggal Masehi, itu tanggalannya orang Nasrani. Nah, kalau di dalam Masehi itu jumlah tanggal itu antara 30 dan 31. Nanti ada satu bulan yang 28 atau 29 setiap 4 tahun sekali. Niku bentene antara Syamsiah dan Komariah. Kalau kita itu pakainya bulan, peredaran bulan. Nah, kemudian di dalam Komariah dan Syamsiah itu, Masehi dan Hijriyah niku nggih enten benten ya Bapak Ibu. Jenengan niku selama ini tahunya Nabi Muhammad usianya meninggal berapa tahun? 63. Niku Hijriyah. Niku Hijriyah. Nek di Masehi ke atau di Komariah Syamsiah kan, itu paling usia beliau itu 62 saja, nggak sampai 63. Nah kita kan hitungannya saat ini ngagem Masehi gitu. Nah maka ada sedikit perbedaan. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Jadi sebenarnya penentuan pertama kita belajar sejarah kalender Hijriyah dulu. Hijriyah itu ada pada masanya pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar bin Khattab niku tiyang ingkang damel tanggalan Hijriyah sing nentuke bersama timnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada usulan dari salah satu gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Kufah saat itu. Beliau itu mengusulkan ke Umar, gimana kalau kita bikin kalender khusus untuk orang Islam? Karena saat itu Islam sudah maju, sudah punya negara, kemudian butuh pengarsipan surat. Nah dulu itu surat-suratan itu mboten enten tahun nih, entennya cuma tanggal kalih bulan. Tanggal kalih bulan. Karena memang Rasulullah dari dulu ngajarinya cuma tanggal bulan. Belum ada kepentingan untuk menentukan tahun. Hingga akhirnya Umar niku memanggil para sahabat yang utama, yang senior, Ahlul Badar, dan juga para sahabat yang dijamin masuk surga untuk berkumpul. Ada Ali, ada Zubair bin Awam, ada Tolhah, ada Sa'ad bin Waqqas,
ada Abu Ubaidah, kemudian bukan Abu Ubaidah ya, Abu Ubaidah sudah meninggal. Jadi ada sekitar 6 sahabat yang ikut dalam tim penyusunan kalender Hijriyah. Nah, setelah berkumpul para sahabat ini, kemudian mereka mulai menentukan kapan tanggal 1 Hijriah. Ada yang berpendapat gimana kalau tanggal tahun lahirnya Rasulullah, yaitu pas tahun gajah, atau pas tahun wafatnya Rasulullah, atau kemudian ada saran bahwa gimana kalau pas hijrahnya kaum muslimin, karena hijrah niku perpindahan antara yang lemah menuju kekuatan, menunjukkan awal kebangkitan kaum muslimin yang dulunya ditindas kemudian mulai kuat punya negara sendiri. Jadi itu sebagai bentuk sejarah agung. Akhirnya disepakati oleh Umar bahwa dipilihlah tanggal 1 kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah, maka disebut tahun Hijriyah karena dari kata hijrah tadi. Kemudian selanjutnya saat itu Bapak Ibu, walaupun sejak dulu itu Allah sudah menentukan Muharram, Safar sampai Dzulhijjah, tapi saat itu bulan itu muter terus, dereng ditentuke mana sing Januari, mana sing Desember. Belum ditentukan mana tanggal bulan yang pertama dan mana bulan kedua hingga bulan yang ke-12. Jadi bulan ini muter terus, ning mboten enten sirahe, mboten enten buntute. Akhirnya Umar juga menentukan Muharram dijadikan Januarinya Hijriyah. Jadi mulai dihitung tahun baru Islam niku ketika bulan Muharram. Nah, ini sebenarnya makanya di dalam sejarah itu nggak ada Rasulullah merayakan tahun baru Islam, tuh nggak ada, karena ini ada pada zaman Umar bin Khattab. Nah, itu sedikit mengenai sejarah kalender Hijriyah. Jadi Allah itu cuman menentukan setahun 12 bulan, kemudian sebulan 29 atau 30 hari, tapi belum menentukan kapan tanggal satunya dan kapan awal bulannya gitu. Bulan sing awal itu mana? Itu disebut dengan ijtihad, atau itu adalah sebuah pendapat yang diambil oleh para sahabat setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Muharram niku napa niku menjadi bulan yang agung, dan nek agungnya itu sudah sejak dulu, cuman menjadi awal tahun Hijriyah itu pada zamannya Umar bin Khattab. Paham ya Bapak Ibu nggih? Niku sejarahnya. Jadi sebenarnya kita perlu Bapak Ibu untuk bangga menggunakan kalender itu. Para sahabat, kemudian para kaum muslimin pada saat itu, demi agar tidak memakai kalender Masehi, mereka rela kumpul, kemudian berdebat, berdiskusi agar kita punya kalender sendiri Bapak Ibu. Nah, kita sekarang sudah tinggal pakai, kadang wae ra gelem gitu. Bukan nggak gelem sebenarnya, nggak terbiasa gitu. Nggak terbiasa. Termasuk misalkan kita pakai napa nih dulu nggih Bapak Ibu, di dalam kalender asline nggih. Asline ndesek kalender Indonesia niku nek mingguwi jenenge mboten minggu. Dulu tuh Ahad gitu. Ahad, cuman kan Ahad itu sudah mulai digusur gitu nggih. Sekarang kabeh kalender niku kadose tulisannya minggu gitu. Nah, dulu itu sebenarnya Ahad. Ahad niku dari bahasa Arab nih, pertama gitu. Jadi mulai ini bulan Ahad. Nah, cuman sekarang kok sudah jarang yang pakai Ahad gitu. Kecuali orang-orang sing mudeng sing ngaji terus sing teng masjid-masjid ngoten nggih kajian Ahad pagi gitu ya. Ya karena
sudah apa namanya, sudah identik dengan Islam. Cuman masalahnya di masyarakat umum itu belum. Nah, kita perlu membumikan lagi. Kita perlu apa namanya, membiasakan orang-orang Indonesia khususnya kaum muslimin ini dengan kalender Hijriyah gitu. Ya nggak apa-apa kita pakai Masehi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ning minimal nek jenengan delok Masehi ya dideloki Hijriyahe, yen mboten bingung ya. Nah, tapi lebih malah saya kadang melihat kadang orang lebih milih pon wage napa niku kulon kliwon napa-napa ngoten nggih. Jadi ya itu nggak apa-apa, itu budaya. Cuman ketika jenengan itu memilih yang lain, jangan lupa bahwa ada yang lebih utama yang juga harus dipakai. Kemudian selanjutnya di penggalan ayat fala tatlimu fihina anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Kezaliman niku dilarang di semua bulan, niku kaidah utamanya Bapak Ibu. Walaupun di sini ayatnya itu larangannya di bulan-bulan haram, tapi kita semua sepakat bahwa kezaliman itu haram atau hukumnya dilarang ya di semua bulan, di semua waktu. Khususnya di bulan-bulan haram itu keharamannya lebih lagi, lebih ditekankan. Kenapa? Karena di dalam bulan-bulan haram Allah itu melipat gandakan pahala-pahala. Jadi ada sebuah kaidah, kama tudha'aful hasanat tudha'afus sayyi'at. Kalau hasanat kebaikan itu dilipat gandakan pada waktu tertentu, maka pada waktu itu juga keburukan akan dilipat gandakan. Jenengan niku misale nek teng mriki ngosop niku jenengan jeng teng kamar mandi sendale bingung ra ono terus asal nggo sendale wong gitu. Niku dosa. Ning nek teng Masjid At-Taqwa niki dosane mboten sebesar nek teng Masjidil Haram Bapak Ibu. Teng Masjidil Haram jenengan salat sekali niku kados teng mriki 100.000, ping 100.000. Maka nek gosop teng mriki kalih teng mriko niku tentu beda dosanya. Dosanya jauh lebih besar kalau di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di sana kebaikan dilipat gandakan, maka keburukan juga akan dilipat gandakan. Ya istilahnya kebangetan. Nek ning ngarepe Ka'bah kok kita itu masih berbuat jahat, niku kebangetan gitu. Apalagi wong Indonesia direwangi tekan kono kudu ngedol sawah gitu. Tekan kono kok cek maksiat niku nggih kebangetan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah ibadah khusus yang harus jenengan perhatikan di bulan Muharram. Di bulan Muharram semua amal ibadah niku disunahkan untuk dikerjakan, ditekankan. Tapi ada satu amalan yang luar biasa yang menjadi ciri khas bulan Muharram. Apa itu? Yaitu puasa. Karena Rasulullah mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, ya karena Ramadan itu wajib ya, ora ono sing ngalahne gitu. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah. Nah niki Muharram niku disebut bulannya Allah. Syahrullahil Muharram, bulannya Allah yang nama lainnya adalah Al-Muharram. Tidak ada Bapak Ibu bulan yang dinisbatkan kepada Allah kecuali bulan Muharram. Bahkan bulan Ramadan pun paling disifatinya itu dengan Al-Mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrullah itu cuma satu, yaitu Muharram. Ini menunjukkan betapa agungnya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram Rasulullah mengatakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu puasa di bulan
Muharram. Puasa napa mawon Bapak Ibu? Wa afdalus salati ba'dal fardhati salatul laili. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, dan sebaik-baik salat setelah salat fardhah, salat wajib 5 waktu niku salat malam. Nah, jadi nek bisa nggih bulan Muharram niku setiap ada peluang puasa sunnah niku dikerjakan Bapak Ibu. Senin Kemis, terus Ayyamul Bid nggih. 13, 14, 15. Nah, nek itu ditambah dengan Senin Kemis kan sudah 8, 2 dikali 4 8 ditambah 3 sudah 11, sudah mau setengah bulan. Nah, nanti ada lagi puasa khusus yang disebut dengan puasa Asyura. Nah, Asyura dan Tasu'a. Tapi niki kita belajar, kita bicara masalah puasa dulu secara umum. Walaupun di Muharram itu disunahkan untuk banyak-banyak puasa, ada sebuah aturan bahwa kita tidak boleh puasa full selain bulan Ramadan. Jadi sak sregep-sregepe jenengan Bapak Ibu mboten angsal poso sak bulan full. Poso mutih 40 dina kan mboten angsal Bapak Ibu. Itu tidak ada dalilnya. Poso napa tirakat napa ngoten nggih. Swidak dina niku mboten enten dalile, mboten angsal. Karena Rasulullah tidak pernah puasa penuh dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Ibunda Aisyah mengatakan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan." Saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Maka nek mboten puasa wajib niku mboten angsal puasa 1 bulan penuh. Puasa wajib niku mboten Ramadan tok aslinya Bapak Ibu. Ada puasa-puasa yang menjadi wajib karena alasan-alasan tertentu, lisabab. Contohnya nazar. Nah, nazar. Jenengan nanti kalau istri saya sembuh, saya mau puasa 2 bulan ya Allah gitu. Kalau sudah kayak gitu berarti ya harus 2 bulan full kayak gitu. Atau jenengan nazar pingin puasa 1 bulan kalau diterima di perusahaan tertentu misalkan, ya itu harus ditunaikan. Kalau itu ada pengecualian, nazar. Atau qadha jenengan itu utang 1 bulan full karena misalkan nifas, atau karena misalkan sakit kemudian sudah sembuh. Nah itu seandainya mau puasa 1 bulan full juga nggak apa-apa karena ada alasannya. Atau kafaroh niku contohnya, mohon maaf, hubungan badan di siang Ramadan niku malah wajib hukumnya 2 bulan berturut-turut full dan 2 bulan nek pedot baleni melih gitu. Nah, itu kafaroh nih namanya, itu pengecualian. Tapi kalau puasa sunnah tidak ada yang full 1 bulan penuh, tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah hari Asyura Bapak Ibu. Keutamaan Muharram selanjutnya niku adanya hari yang dinamakan dengan hari Asyura. Asyura niku nek saka bahasa Arab niku dari kata asyrah, 10. Artinya tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ceritanya niku lama qadima al-Madinata wajadahum yasumuna yauman. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika Rasulullah itu sampai di Madinah mendapati orang-orang Yahudi niku berpuasa. Agama orang-orang Madinah dulu niku Yahudi dan musyrik gitu ya. Yahudi sama kepercayaan yang sebagaimana dipegang di Mekah gitu. Nah, orang-orang Yahudi niku nek bulan 10 Muharram niku
puasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, kemudian kok melihat orang Yahudi, karena orang Yahudi itu niku ahlul kitab Bapak Ibu, mereka punya kitab, mereka punya Taurat, kitab samawi, sebagaimana orang Nasrani. Sehingga ketika Rasulullah tahu bahwa orang Yahudi itu puasa, mesti enten penyebabnya, karena mereka orang-orang berilmu. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kok pada puasa? Akhirnya orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun adzim, ini adalah hari yang agung. Nah, kenapa bisa diagungkan Bapak Ibu? Maka mereka menjelaskan, wa huwa yaumun najallahu fihi Musa, karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa ala fir'aun, dan Allah menenggelamkan seluruh pasukan Fir'aun. Jadi 10 Muharram niku hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Kemudian fasama Musa syukran lillah. Kemudian demi ungkapan rasa syukur kepada Allah, maka Nabi Musa melakukan puasa pada hari tersebut. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Musa niku berpuasa. Nah, jadi termasuk salah satu tradisi para nabi niku nek bersyukur niku dengan cara berpuasa Bapak Ibu. Makanya Rasulullah niku seneng puasa di hari Senin, karena niku pas hari lahir beliau, dipuasani gitu. Jenengan jono nek memang nyontoh Rasulullah niku nek hari lahir niku mboten pesta tapi puasa gitu. Ya pesta nggak apa-apa nek untuk sedekah niatnya gitu, tapi lebih utama puasa. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan, ana aula bi Musa minhum, saya ini lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada mereka, orang-orang Yahudi. Nek wong Yahudi poso, mosok aku ra poso, gampangane ngoten niku. Nek wong Yahudi sing dianggap kafir karena tidak mau menerima ajaran Rasulullah, tapi mereka masih menghormati Nabi Musa, kemudian berpuasa pada hari itu, masa kita yang ngaku beriman nggak puasa Bapak Ibu? Kalah mek wong kafir gitu. Nah, maka Rasulullah setelah hari itu memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan Rasulullah rodok meksa gitu. Sing durung mangan diniatke poso gitu. Jadi sing hari ini belum makan siapa? Ya udah dilanjutkan puasa. Niku dalil bahwa nek puasa sunah niku niate saged dadakan Bapak Ibu gitu. Nek puasa Ramadan niate niku kedah ket wengi gitu. Pokoknya sebelum sahur niku harus sudah niat kalau hari ini mau puasa Ramadan. Makanya nek teng masjid-masjid dahulu niku kan wengi-wengi niku maca nawaitu shauma ghadin gitu nggih, an ada ifadhi syahri ramadhana fi hadis sanatinillahi ta'ala. Niku karena dalam mazhab Syafi'i memang untuk hati-hati gitu. Jadi kita itu tidur sudah punya niat puasa sehingga besok tinggal puasa tok gitu. Tapi memang ada beberapa ulama yang membolehkan nek Ramadan ini niatnya ning ngarep nggo poso sebulan wis cukup gitu. Ya wallahu a'lam. Yang jelas kalau puasa wajib itu niatnya harus sebelum sahur. Tapi nek puasa sunnah niku bebas, ba'da fajar nggak apa-apa, siang nggak apa-apa, dengan syarat sing penting belum makan atau minum. Misalnya jenengan belum makan minum sampai jam 12 siang, kemudian tanya ke istri, makan siangnya apa ini Bu? Gitu. Wah, nggak ada yang dimasak ini lupa gitu. Nah, misalkan ya wis ngono saya puasa gitu. Itu ada kebiasaan Rasulullah kan kayak gitu. Nek nanya kok nggak ada masakan yang dimasak, ya udah hari ini puasa gitu. Orang malah
semruweng gitu nggih, malah nyeneni bojone ora masak, ngemeh masak pi ora dikei duit misalkan. Nah, jadi apa namanya, boleh puasa kalau sunnah ya, sebelum apa namanya, belum berniat di malam hari nggak masalah, sing penting dereng makan semenjak ba'da subuh. Nah, kemudian setelah berjalan sunnah ini Bapak Ibu, jadikan sunnah Asyura sudah berjalan. Setiap 10 Muharram puasa. Ada sahabat yang protes. Karena apa? Tabiat Rasulullah itu biasa nyelisihi wong Yahudi. Orang madani istilahnya gitu. Wong Yahudi niku senengane ngingu jambang gitu nggih. Ngingu kumis dawa. Maka Rasulullah suruh motong gitu. Wong Yahudi niku senengane nek jenggot dikepras gitu. Maka nek wong muslim diken ngingu gitu nggih. Nah, maka ketika mendapati kok podo posone, ada beberapa sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahud wa nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya 10 Muharram itu hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengagungkannya atau merayakannya, dijadikan hari raya oleh mereka. Kemudian Rasulullah setelah mendengar itu, beliau mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Kalau gitu, nek memang kayak gitu, besok tahun depan insyaallah kita puasa sejak tanggal 9. Maka itu yang disebut dengan Tasu'a. Dari kata tis'ah Bapak Ibu, songo nggih. Tasu'a niku hari yang ke-9. Nek tasik niku ke-9, tis'ah 9, Tasu'a hari yang ke-9. Nah, niki qadarullah nggih, falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah itu tidak sampai usianya pada tahun Muharram, tahun yang akan datang. Jadi puasa Tasu'an itu Rasulullah sendiri belum pernah mengerjakannya, tapi beliau sudah memerintahkan. Karena apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau sudah nggak ada wafat. Jadi hadis ini hadis terakhir. Jadi termasuk yang disyariatkan di akhir-akhir hayat kehidupan Rasulullah ini puasa Tasu'a, puasa di tanggal 9 Muharram. Nah, maka di sini ada tata cara mengerjakan puasa Asyura yang dianjurkan oleh para ulama Bapak Ibu. Ini kan katakanlah ini tanggal 4, berarti bentar lagi 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 hari lagi lah katakanlah. Cara yang paling utama niku tanggal 9, 10 dan 11, 3 hari. 3 hari. Jadi nek misal jenengan puasa Senin Kamis niku 2 kali 4 8 ditambah ayamul bid 11 ditambah ini 3 14. Niku wis setengah dhewe niku wis bagus niku. Nah, nek pingin utama niku tanggal 9, 10, 11. Prai sedina baru lanjut ayamul bid. Nek memang seneng puasa nggih gitu. Tapi nggih nek bisa Muharram niki paling tidak puasa niki. Puasa Asyura dan Tasu'a. Nah, 9, 10, 11 nek saged diposoni. Nek nggak bisa 3 hari maka 2 hari. Antara 9, 10 atau 10, 11, tapi yang paling utama itu 9 dan 10 karena itu puasa Tasu'a dan Asyura. Dan yang paling minim itu puasa tanggal 10 tok. Tapi niki nggih ada beberapa ulama yang memakruhkannya gitu. Maksudnya nek bisa niku aja diniati 10 tok gitu nih, kecuali kepepet kahanan gitu. Contohnya nek ibu-ibu haid itu marine tanggal 9 gitu nggih. Ya udah mau nggak mau ya tanggal 10.
Nek bisa ya ditambah 1 hari setelahnya 11 nggak apa-apa. Qadarullah 11 sakit lagi ya 10 tok berarti ya nek niku kan kahanan itu nggak masalah. Tapi nek dari awal diniatke aku meh tanggal 10 tok itu banyak ulama yang memakruhkannya. Boleh tetap dapat pahala, tapi nek bisa dihindari gitu nggih. Karena tadi menyerupai orang Yahudi. Nah, jadi itu tata cara puasa Asyura dan Tasu'a. Kemudian masih ada waktu seperempat jam. Saya ingin menambahkan mengenai kekeliruan di bulan Muharram, Bapak Ibu. Orang Indonesia ini kan nek ngarani Muharram niku napa? Suro. Suro niku asline dari kata Asyura tadi lho, Bu, Pak, gitu. Nek kan wong Jawa ora iso muni Asyura kangelan gitu. Ngasura gitu ya. Ngasura ya kangelan gitu. Wis sura penake gitu weh. Sura gitu. Asline dari kata Asyura gitu. Nah, di dalam bulan Muharram utawi sura niku banyak kekeliruan. Sing pertama sing paling fatal niku kekeliruan yang terkait dengan akidah, keyakinan. Niki harus diberantas, keyakinan-keyakinan nggak jelas. Apa itu? Misalkan ora wani mantu gitu tidak berani menikah di bulan Muharram karena takut kena balak gara-gara membersamai nikahannya Nyi Roro Kidul gitu nggih. Nah, kayak gini nggak boleh diyakini Bapak Ibu. Ini merusak akidah, bisa menjerumuskan jenengan ke dalam kesyirikan. Ini termasuk tadi zalimul nafsi tadi. Zalimul nafsi niku napa to? Ulama niku memberikan definisi zalimul nafsi niku dosa-dosa sing ngrugike awake dhewe gitu nggih. Sanes ngrugike orang lain. Nek merugikan orang lain itu zalim gitu. Tapi kalau merugikan diri sendiri itu zalimul nafsi. Dan kita semua itu zalim Bapak Ibu. Jenengan ngertos doane Nabi Adam toh? Robbana dolamna anfusana. Niku jelas mengakui, ya Allah aku itu telah mendolimi diriku sendiri. Kenapa kok Nabi Adam dolim? Karena makan buah khuldi, makan satu buah haram aja langsung dikatakan dolimul nafsi, dikeluarkan dari surga Bapak Ibu. Kita itu kadang nek makan itu nggak peduli ini haram nopo halal gitu ya. Ada keuntungan gitu nih, bisnis yang belum jelas itu boleh atau tidaknya jalurnya gitu. Sing penting babat wae gitu nih, hajar gitu. Sing penting untung. Kadang niku nek wis masalah duit Bapak Ibu, wong ketoke beragama yo koyoke napa niku wis hilang agamanya. Dalam artian orang itu akan terlihat sifat aslinya ketika berhadapan dengan uang gitu. Maka harus hati-hati, jangan sampai kita zalimul nafsi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam biar terhindar dari zalimul nafsi dan tidak mengulangi dosanya lagi. Ada lagi nabi yang sama zalimul nafsi. Ini setingkat nabi aja masih masih tergelincir melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Nabi Yunus Bapak Ibu, doanya pripun Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain dirimu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa zalim Bapak Ibu? Nabi Yunus niku salahe mok sithik gitu. Kudune nabi ora oleh mutung ning mutung gitu loh. Nah, kita ini mutung bendino gitu ya. Ora dikeke kopi mutung, ora dianuke mutung gitu nggih. Padahal ya rugi dhewe gitu. Nek wong nek mutungane rugi gitu. Gengsian mutungan gitu. Wayahe do mangan bareng-bareng, ora mangan amarga gengsi mutung gitu. Jadi jangan mutungan gitu ya. Itu nggak baik. Nah, di bulan Muharram kembali ke tadi nggih, jangan sampai kita punya akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang salah sehingga mendolimi diri kita
sendiri. Bahkan mohon maaf, ini tuh kadang keyakinan itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, Bapak Ibu. Meyakini sesuatu mendatangkan bala, mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat selain Allah, itu adalah kesyirikan. Rasulullah niku punya tradisi. Rasulullah niku punya kebiasaan, nek ana tradisi sing nggak sesuai dengan Islam, didobrak sama beliau. Nek dhisik niku wong jahiliyah niku ora gelem nikah niku nek bulan Syawal. Didobrak sama Rasulullah. Rasulullah nikah di bulan Syawal. Pengen menunjukkan bulan Syawal niku nggih bulan yang baik. Nggak ada kaitannya gitu dengan apa namanya nasib buruk atau nasib baik. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah banyak menikah di bulan Syawal. Dan akhirnya sampai sekarang orang banyak menikah di bulan Syawal. Saya itu nek bulan Syawal niku ngantek bingung meh teko ning ndi niku. Undangan numpuk kathah niku. Karena santri-santri niku nek bulan Syawal lho do seneng nikah. Apalagi Syawal niku bar Ramadan gitu nggih. Bar entuk badan entuk napa niku napa istilahnya Ibu? Pak nek anu niku, duit Ramadan niku napa sih? Napa? Pitrahan nggih, untuk pitrahan kathah gitu. Ditanjake nggo nikah gitu nggih. Nah nek jenengan nek teng mriki kan sing ditakuti bulan Muharram, wis jenengan nikahi bulan Muharram mawon gitu. Nek duwe anak meh nikah niku ndang dinikahi bulan Muharram. Apalagi bulan Muharram biasane enten diskon Bapak Ibu. Gitu. Dari napa niku tiang-tiang sing napa niku nyewake teratak niku kan biasane nek Muharram rada sepi niku regane murah gitu. Nggih duka nggih kula dhisik nikahi ora bulan Muharram soalnya gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Harus menghindari keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Itu pertama. Yang kedua, nek tadi keyakinan, sekarang amalan. Amalan juga banyak Bapak Ibu. Kemarin tanggal 1 Suro itu di Solo kan ya ada acara Pak Yai Slamet nggih, gitu nggih. Nah, Yai Slamet niki kan mboten manungsa Bapak Ibu, gitu. Kebo nggih, kerbau putih. Kerbau putih itu diarak keliling, kemudian mohon maaf kotorannya itu dipakai rebutan. Nah ini juga bentuk kesyirikan. Kalau sampai ritual ini menjadikan jenengan meyakini teletonge niku bisa mendatangkan berkah, dipakai skincarean gitu nggih, dipakai untuk wajah, diyakini bisa bikin putih misalkan. Saya ireng ya iya gitu ya. Jadi itu ritual-ritual yang tidak boleh. Kemarin saya juga waktu di Sumberlawang dikasih tahu jamaah gitu. Oh kalau di sini Ustadz di Gunung Kemukus gitu ada ritual napa niku nyuci kelambu. Nyuci kelambu. Saya tadinya nyuci kelambu emang kekeliruannya apa nyuci kelambu gitu kayak nyuci kelambu ya kayak nyuci baju aja gitu. Ternyata Bapak Ibu kelambu ini kan kelambu khusus niku nggih, kelambu nopo niku sing dinggo nutupi makom atau apa nggak tahu saya. Intinya nyuci kelambu, terus habis itu airnya itu sisa cuciannya ternyata dipakai rebutan. Untuk apalah ngalap berkah atau apa gitu. Nah itu sudah kayak gitu menjadi haram hukumnya, tidak boleh. Nah jadi ritual-ritual harus dihilangkan. Atau jenengan searching gitu nggih Bapak Ibu teng internet tradisi Muharram. Nanti akan muncul Bapak Ibu salah satunya niku ritual yang ada di Merapi. Nek teng Merapi niku setiap 1 suro niku nyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibawa ke puncak gitu, kemudian dilemparkan ke kawah. Niki nek sing ngerjake tiyang Hindu nggih silahkan, itu agama mereka. Kita nggak ngudek-ngudek. Ning nek sing ngerjake wong Islam niku menjadi kesyirikan, nggak boleh.
Nek teng Bromo nggih ngoten niku, cuman kan niku tiang-tiang Hindu Bapak Ibu. Nah, itu tradisi mereka, tirakate mereka nggih sakarepe mereka, lakum dinukum waliyadin gitu. Tapi nek sing ngerjake wong Islam niku dadi masalah malahan gitu loh. Karena dia sudah merusak agama Islam gitu. Maka harus dikasih tahu kayak gitu, nggak boleh Bapak Ibu. Kemudian banyak sekali ya nyuci pusaka dan sebagainya gitu. Nek nyuci biasa nggak ada embel-embel apa-apa itu nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau dikhususkan kemudian diambil bekas suciannya dan sebagainya, itu yang menjurus kepada kesyirikan. Kemudian yang juga ada sebuah sekte Bapak Ibu yang merayakan 10 Muharram sebagai hari raya, yaitu Syiah, yang namanya Idul Ghadir, hari di mana kita itu bela sungkawa atas kematiannya Husain radhiyallahu anhu. Husain niku cucu Nabi, mulia dan wajib kita hormati karena termasuk jajaran sahabat. Bahkan beliau itu termasuk penghulu surga gitu. Cuman masalahnya ketika dicintai dengan cara yang keliru itu menjadi salah. Orang-orang Syiah merayakan kematiannya Husain, merayakan dalam artian ikut merasakan kesedihan atas meninggalnya Husain itu dengan cara mencambuk atau memedang atau intinya melukai dirinya sendiri. Nek jenengan pengen lihat nggih teng negara Iran itu. Iran itu nek di dalam napa niku nek 10 Syuro niku mereka akan pergi ke Karbala. Jadi beliau itu kan Imam Husain atau sahabat Husain itu kan meninggalnya di sebuah tempat namanya Karbala. Karbala pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi mereka ke sana kemudian nutupi tubuhnya sendiri dengan pedang sampai berdarah-darah, kepalanya disayat-sayat, bahkan anak-anak kecil Bapak Ibu. Kita nek lihat itu kayak gimana ya, ngeres banget gitu, karena nggak merasakan sakit itu. Ya tapi itulah Bapak Ibu bahayanya bid'ah. Ketika orang itu meyakini itu sebuah ibadah, dia itu yakin sehingga tidak akan merasa sakit gitu, bahkan merasa ini berpahala. Semakin banyak darahnya, semakin banyak lukanya, itu semakin banyak pahalanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang itu meratap. Meratap niku napa to? Nek enten sing meninggal, jenengan nangis bekor-bekor, ngoten niku mboten nangsal. Nangis-nangis biasa itu boleh, karena itu bentuk kasih sayang. Tapi nek sampai bekor-bekor, pingsan, kemudian ini sampai nggak bisa menahan diri, nyobek-nyobek baju, mukul-mukul badan gitu, nyakar-nyakar, itu nggak boleh. Apalagi sampai terucap ucapan-ucapan yang bisa menunjukkan kepada ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Ini juga menjadi dosa. Ini hanya akan memberatkan mayit ya, orang yang meninggal. Makanya jenengan nek punya istri itu, bapak-bapak nih biasanya yang sedihnya berlebihan itu kan istri. Harus dididik bahwa ketika kehilangan sesuatu itu tidak boleh berlebihan dalam mengungkapkan kesedihannya. Makanya kan makruh ya, wanita untuk ke kuburan itu kan sebenarnya makruh, bahkan ada yang tidak membolehkan gitu ya. Karena apa? Takutnya nanti kalau mayit dimasukkan ke liang lahat, wanitanya melihat itu istrinya atau anaknya, dia akan nangis-nangis sejadi-jadinya sampai pingsan atau sampai mengucapkan kata-kata yang dilarang. Nggih, mungkin ini saja Bapak Ibu mengenai kekeliruan di bulan Ramadan, dan tadi sebelumnya adalah keutamaan bulan Ramadan. Muharram nggih, kleru nggih. Muharram, semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan ini masih awal Muharram, harus dimaksimalkan karena ini bulan yang utama dan yang diagungkan oleh Allah. Ini adalah bulan Allah.
Semoga bermanfaat. Seandainya ada yang benar datangnya dari Allah, dan seandainya ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakallahu khairan Ustaz Supriyadi. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz mengenai pahala dilipat gandakan, yang berdosa juga dilipat gandakan. Ini saya informasikan, ternyata hari ini tanggal 5, terus ini saya hitung untuk tanggal 9-nya itu hari Kamis. Dari hari Kamis seperti yang disampaikan oleh Ustaz Supriyadi, kalau itu sunnah, kalau sudah terbiasa, ya niatkan dengan puasa Kamis juga puasa Tasla. Maksud kita. Terus untuk berikutnya, untuk yang Asyura, yaitu hari Jumat tanggal 28 Juli. Ya, terus berikutnya Ayyamul Bid tadi juga disampaikan, yaitu tanggal 31 Juli hari Senin. Itu yaitu pas tanggal 13 Muharram. Yang mau Ayyamul Bid bisa juga diniatkan sekali lagi sunnah juga. Terus berikutnya Selasa itu tanggal 14 Muharram, Rabu tanggal 15 Muharram. Monggo yang tadi yang disampaikan Ustaz, kita usahakan semaksimal mungkin. Oke, kita mengambil dulu. Makanya, ini ada yang tanya, monggo tadi yang disampaikan untuk puasa, memang puasa diprioritaskan betul, diusahakan maksimal. Yang minim yang tanggal 10 Muharram. Saya tanya sedikit ya Pak. Saya itu sering dapat informasi ya, itu katanya hari kelahiran gitu, itu nggak tahu itu yang sudah tahu nggak tahu ya. Terus sama dapat kiriman itu hari kematian kan? Iya. Saya itu diundang tapi nggak datang, tapi nasi itu datang. Saya sego bacaan nasi, entah itu dari acara kematian atau apapun itu, hukumnya halal aja Pak. Itu gini, nek saya memahaminya, orang itu nyembelih ayam di acara kematian dan sebagainya itu untuk menghormati tamu, untuk menyambut tamu gitu maka itu nggak apa-apa. Karena yang diharamkan itu yang disembelih kemudian diletakkan, dipersembahkan, itu nggak boleh. Sajen ini dijadikan sajen itu yang haram. Nek untuk nyambut tamu, menghormati tamu, ngasih gendolan tamu, niku mboten napa-napa nggih. Niku dimaem mawon nggih. Tapi nek misal ragu-ragu ya disedekahkan lagi gitu. Tapi nek dimaem insyaallah ndak apa-apa nggih. Yang nggak boleh itu yang dipersembahkan dalam artian benar-benar diletakkan untuk selain Allah. Nggih. Nek sembelihan nggak boleh. Bahkan dalam sajen niku, Pak, nggih. Sajen niku kalau pendapat yang saya saya pegang nggih, yang diharamkan pun yang sifatnya sembelihan saja. Nek buah-buahan, anggur, apel dan sebagainya itu nggak apa-apa dimakan. Karena nanti kalau nggak dimakan malah mubazir gitu. Nek jenengan wani sajen niku sing buah-buahan jenengan cikuki wae gitu. Ora usah dianggap niku sajen gitu. Itu anggap wae makanan sing dibuang. Nah, tapi nek sing ayam dan sebagainya nggak boleh gitu. Karena itu sembelihan yang disembelih bukan karena Allah gitu. Jadi nek sajen pun yang diharamkan hanya yang niku ayam dan sebagainya, ingkung dan sebagainya. Nek buah-buahan insya Allah tidak apa-apa gitu. Tapi nek misalnya dengan kok ragu, kan ada kan nek Muhammadiyah itu memfatwakan semua haram nggih mau ditinggalkan. Tapi nek saya pribadi sendiri setelah saya kumpulkan pendapat ulama niku sing haram niku tetep sing sembelian gitu. Dan nek jenengan makan makanan kayak gitu kudu kuat mentale gitu. Nek wedi-wedi malah kesurupan, malah jenengan napa jenenge dadine akidahe rusak malahan. Jadi nek fatwa Muhammadiyah ada kalanya tepat untuk mengharamkan semuanya karena wong Indonesia niku kadang mentale ya lemah masalah ngoten niku.
Ngoten nggih Pak nggih, nek jenengan dapat kiriman berkat dan sebagainya, bacaan nggih, walaupun untuk acara kematian dimakan aja nggak apa-apa. Insya Allah niku disembelih untuk menghormati tamu, untuk napa niku suguhan nggih, suguhan. Tapi nek sing napa nggih, kan enten kadang tiang niku napa nggih, di sisih-sisihne kok dikek-kekne untuk yang datang, apa istilahnya? Sing meninggal sing dateng niku lho Pak, napa nggih? Saya nggak tahu nggih. Kalau ibu-ibu punya anak meninggal gitu ya, biasanya niku nek bodo kupat napa-napa niku disisihne gitu. Kemudian ya kayak sajen, tapi ini untuk yang ngoten lah, saya nggak mudeng apa itu. Nah itu mending dihindari, jangan nggih, jangan sing kayak gitu, jangan. Apa nek sing misal kopi dikai udut ngoten nggih. Nah itu dienggo sing bau reksa napa-napa. Nah itu jangan dimakan, nah itu dihindari karena itu ditujukan jelas bukan untuk Allah nggih. Jadi jangan nggak usah makan kayak gitu. Wallahu a'lam nggih. Dan saya kira cukup dan waktunya sholat isyraq. Untuk sebelum sholat isyraq dan mensyaratkan tetap dulu kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan terakhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Jamaah semua yang hadir, tetap semangat untuk menghadiri dan memakmurkan masjid Ka'bah. Mengucapkan jazakumullah khairan. Akhirnya wilayah taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.